Halo teman baik, ketemu lagi di Lihat Lebih Dekat. Sekarang aku lagi ada di Eco Camp. Nah, di sebelah aku ini adalah Ketua Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup. Kita bakal ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang Ibu Ririn sebagai Ketua Yayasan juga Eco Camp. Ibu, selamat sore. Senang banget ketemu Ibu. Bu, boleh diceritain nggak kegiatan Ibu Ririn di Eco Camp ini apa aja? Oh, ya kalau kegiatanku sebetulnya sehari-hari buat aku biasa-biasa saja. Kan kami di sini sederhana saja. Ya. Jadi namaku Ririn, nama panjangnya sih biasa dipanggil Yohana Gagarini gitu ya. Tapi panggilan sejak lahir itu Ririn. Nah di sini aku jadi ketua yayasan. Ada beberapa divisi tentu saja, tapi core-nya itu adalah program. Jadi di program itu ada beberapa tim, membersnya itu anggota timnya itu ada yang S2 ITB, ada yang S2 UGM, ada yang berasal dari Pontianak, dari Universitas Tanjung Pura, ada yang dari Yogyakarta, jadi memang dari beberapa daerah. Itu jadi core kami ada di program, tentu saja didukung dengan bagian yang lain. Dan di sini ada poin yang istimewa, dapur. Jadi dapur kami itu istimewanya mengolah bahan makanan plant based. Oke. Jadi di sini tidak ada industri peternakan. Kenapa? Nanti boleh tanya. Oke. Bu Ririn, tadi kan sempat ngobrol nih ya sebelum kita take, ngobrol banyak sama Bu Ririn. Sebenarnya Bu Ririn ini sebelumnya bekerja di korporasi, terus kemudian pensiun dan akhirnya ke sini. Apa yang memanggil Bu Ririn untuk akhirnya saya mau mendedikasikan diri saya di Eco Camp ini, di yayasan ini? Ya. Saya nggak tahu persis bagaimana mengistilahkan karena saya ini orang Jawa. Orang Jawa itu punya filosofi hidup urip sak dermo ngelakoni. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan hidup itu tinggal menjalani saja. Gitu. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu atau ketika aku mulai bersekolah, memulai karir, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain sampai kemudian sampai di sini, itu tetap dalam pemahamanku adalah aku sekedar menjalani. Karena sungguh saya punya satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa sudah ditunjukkan gitu jalannya. Jadi kalau ditanya gitu ya, apa tadi pertanyaannya? Apa yang akhirnya membawa ke sini gitu. Jadi pasti ada sesuatu kemudian membawa saya ke sini. Tapi yang aku lakukan adalah adaptable. Jadi selalu beradaptasi di setiap lingkungan yang kita datangi. Nah, ketika seseorang itu bisa beradaptasi, maka dia akan tahu persis mengapa saya ada di tempat ini. Nah, sama, jadi ketika tentu saja sebelum pensiun saya punya life purpose, tujuan hidup. Ya nggak cuma life purpose, justru malah punya rencana di mana semua plan itu dilaksanakan dan rencana itu semua untuk persiapannya terjadi semua. Tapi ketika mau dieksekusi tidak seperti yang dibayangkan gitu. Jadi waktu itu sebelum pensiun aku berharap aku bisa tinggal di Semarang, kemudian kami punya tanah di Ungaran, aku punya rumah di Magelang, suami punya rumah di Yogyakarta. Waktu itu harapannya setelah pensiun bisa nih jalan-jalan ke situ. Tapi ternyata rencana Tuhan tidak seperti itu. Kebetulan enggak kebetulan sih sebenarnya, suami kembali ke rumah bapak, kembali ke rumah Tuhan gitu ya. Jadi lalu tiba-tiba teman lama, jadi waktu itu pemimpin yayasannya adalah Pastor Ferry, itu teman lama, menelpon saya, ayo ibu ikut saya saja ke Bandung. Nah, ngapain Pastor? Udah pokoknya ikut saya aja ke Bandung.
tidak usah bawa apapun juga, bawa saja barang pribadi yang ada di kamar ibu saat ini, gitu ya. Tahun berapa itu Bu? Maaf. Itu Mei 2021 Mei tepatnya. 2021, oke. Jadi saya menuruti kata-kata pastor, saya membawa barang-barang pribadi saya, baju, sepatu, tas gitu ya, yang hanya saya punya di lemari itu, di kamar itu. Kemudian saya pindah ke Bandung dan amazingnya dari 2 kontainer itu, 1 kontainer sama sekali tidak perlu dibuka. 1 kontainer lagi saya buka dan saya tata di lemari, ternyata hanya 3 baju yang hanya perlu saya. Dari sekian 2 kontainer itu hanya 3 baju yang dipakai. Ya, karena baju-baju saya beberapa tahun yang lalu tidak sesuai untuk saya kenakan di sini. Jadi yang saya pakai adalah ternyata baju-baju yang saya lipat yang sebenarnya sudah enggak pernah saya pakai gitu, malah jadi sesuai digunakan di sini. Jadi itulah kemudian saya percaya, ya kalau Tuhan sudah berencana, ya terjadilah gitu. So be it. Nah, apa pengalaman atau mungkin turning point tadi ya, kita great turning point yang Bu Ririn dapat ketika pensiun, terus kemudian suami berpulang, ya kan tadi, terus akhirnya ke Bandung memulai hidup baru gitu ya. Nah, apa great turning point yang Bu Ririn rasakan di sini? Kalau hidup baru nggak tepat, melanjutkan hidup ya. Melanjutkan hidup, oke. Bukan hidup baru ya, kan biasanya orang tuh, berpindah tempat berarti dia hidup baru, terus menikah, hidup baru. Ternyata itu hanya melanjutkan hidup. Melanjutkan hidup ya, jadi tepatnya melanjutkan hidup. Tapi great turning yang aku alami adalah bagaimana ketika sebelumnya itu ego center, ya, ego center. Jadi segala sesuatu selalu dikaitkan dengan menjadikan diriku dipandang orang seperti apa, menjadikan diriku lebih apa, memberikan keuntungan apa pada diriku gitu ya, yang tadi. Semua tentang aku. Ya, dari yang ego center kemudian berlatih dan belajar untuk berpikir to others. Nah, ketika berpikir to others itulah maka mindsetnya itu berubah. Mindsetnya berubah adalah apa yang terbaik yang bisa aku lakukan dan bermanfaat ya bagi yang lain. Maka caranya hanya melihat saja, ketika seseorang atau orang-orang di sekitarku nyaman, confirm berarti aku juga nyaman. Ketika bisa merasakan orang-orang sekitarku tenang, berarti aku tenang, berkontribusi memberikan ketenangan gitu. Kemudian melepaskan diri dari kemelekatan. Ternyata memang kemelekatan terhadap apapun ya, tidak hanya terhadap barang, kemelekatan terhadap pekerjaan, kemelekatan terhadap pekerjaan itu yang menyebabkan kita jadi lupa waktu misalnya. Kayak kita jadi semena-mena terhadap diri kita sendiri, bahkan ya membiarkan diri kita sudah ngantuk dipaksain. Kerjaan ini hidupku gitu ya, sampai seperti itu. Atau kemelekatan terhadap anak, sampai semua yang dilakukan anakku harus seperti yang aku mau misalnya gitu. Nah, ketika bisa melepaskan diri dari kemelekatan itu rasanya hidup itu feel free karena membiarkan semuanya, ya sudah, biarkan semuanya berjalan seperti apa adanya. Yang penting aku bisa understanding, kemudian juga itu apa istilahnya itu nggak sekedar understanding ya, tapi adaptable understanding itu yang membuat kita nyaman. Jadi kita tidak berada di zona nyaman, tapi bagaimana kita bisa menjadi nyaman di setiap zona yang kita ya itu benar masuki. Nah, ketika Ibu kesini gitu ya sebagai ketua yayasan, apa sih yang pertama kali saya akan membuat ini menjadi ini, misalnya ada nggak? Ya. Jadi saya pertama kali itu title saya adalah Ketua Pelaksana Harian.
semua hal dikelola, gitu ya. Tentu saja kalau kita daily rutin, kalau kebiasaan kita sehari-hari adalah apa yang terbaik yang bisa saya berikan, apa yang terbaik bisa saya berikan, maka biarkan yang terbaik yang terjadi gitu. Jadi tidak ada ambisi, saya mau menjadikan ini menjadi lebih terkenal, saya mau menjadikan EcoCamp menjadi lebih baik, siapa saya gitu. EcoCamp ini sudah dirintis dari tahun 2002 dan selalu baik-baik saja gitu kan. Jadi bukan ukuran menjadi lebih baik tuh berarti apa sebelumnya nggak baik kan? Baik. Ya kan? Jadi yang bisa saya lakukan hanya terbaik yang bisa aku lakukan. Kemudian karya-karya apa ya yang masih bisa dilakukan di EcoCamp ini gitu, dengan seluruh aset, dengan seluruh jajaran personal yang ada di sini. Hanya itu, Mbak Afi. Hanya itu, tapi kayak susah banget untuk diterapkan. Tadi juga obrolan yang menarik, semua di sini menyatu dengan alam, juga sederhana. Ya, bagaimana sih cara Bu Ririn itu mengaplikasikan itu ke seluruh pekerja yang ada di sini atau karyawan yang ada di sini? Ya, mungkin saya luruskan dulu. Di sini nggak ada karyawan. Oh, nggak ada karyawan. Sebutannya? Di sini keluarga. Oke. Mulai dari pemilihan katanya aja beda. Iya. Kami di sini semua anggota keluarga. Jadi ini rumah. Mungkin tadi karena masuknya dari belakang ya. Kalau masuknya dari depan maka ada kata-kata aku sudah sampai, aku di rumah. Atau kalau kita diungkapkan dalam bahasa Inggris, I have arrived, I am home. Aku sudah sampai, aku di rumah. Jadi ini adalah rumah gitu. Nah, di dalam rumah kami ini banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baik yang kami hidupi. Baik yang sesuatu yang dilakukan kasat mata gitu ya, seperti misalnya setiap pagi kita awali dengan berolahraga. Olahraga di sini tidak sekedar mengolah tubuh, tapi di sini berolahraga itu kita bersedia, menyediakan diri kita terbuka gitu. Kita membuka, kalau ada yang percaya cakra, maka kita membuka seluruh cakra di dalam tubuh kita melalui gerakan-gerakan, sehingga kita menyediakan diri kita untuk menerima seluruh energi baik yang ada di sekitar kita. Lalu kita meditasi. Nah, di dalam meditasi inilah, jadi setelah kita buka, di dalam meditasi ini kita menyerahkan diri kita untuk menerima seluruh energi baik di dalam diri kita. Setelah seluruh energi baik itu masuk di dalam diri kita, maka kita menyapa seluruh alam semesta dalam 4 penjuru angin. Nah, ini waktunya hening dulu. Oke. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tanpa kita sadari, manusia sebenarnya kehilangan keheningan di dunia yang riuh rendah ini. Oleh karena itu, mari kita melakukan saat hening untuk jiwa dan raga kita. Kosongkan pikiran, hadirkan Sang Pencipta alam dengan diam dan mendengarkan suara alam di sekitar kita. Tarik nafas dalam, rasakan kegembiraan.
hembuskan nafas. Terima segala rasa sakit. Nah, itu saat hening tadi ya. Namanya apa Bu tadi? Saat hening. Noble apa tadi? Noble silence. Noble silence. Ya, jadi kita menghargai keheningan. Sebenarnya di sini kami setiap hari itu kawan terdekat kami adalah nafas. Nafas itu adalah kawan terdekat kita. Bayangkan ketika kita sedang tersulut emosi, flaming gitu ya, maka teman terdekat kita hanya nafas, dengan merasakan ini nafas masukku, ini nafas keluarku, gitu ya. Kemudian kita dengarkan irama nafas masuk, nafas keluar. Maka kita akan merasakan keheningan di dalam tubuh kita. Begitu tubuh kita hening, maka pikiran kita ikut hening. Maka kita bisa menguasai diri. Jadi apapun alasannya, kita jangan sampai di drive out atau dipimpin oleh emosi. Jangan biarkan emosi fisik memimpin diri kita. Biarkan jiwa kita saja yang memimpin. Jadi dengan jangan nafas. Ya, jadi jangan pernah sekalipun memberi kesempatan emosi atau fisik kita yang memimpin diri kita. Karena ketika kita sedang emosi, biasanya kita suffer ya, kita suffering ya, mengalami kesakitan atau terluka gitu. Maka apapun yang muncul ketika itu dikeluarkan dengan emosi, maka itu akan menyebarkan luka pada yang lain, akan membuat yang lain juga suffer. Ketika yang lain suffer, maka dia akan menyebarkan suffer itu lebih ke yang lain. Jadi niat untuk menjadi manusia berkualitas jadi ini kan, gitu. Atau misalnya kita membiarkan fisik kita yang memimpin. Nah, gerakan fisik itu biasanya dipandu oleh pikiran. Nah, ketika pikiran itu mengkonfirmasi perasaan kita. Jadi yang perlu kita kendalikan adalah perasaan. Perasaan nih, cakra jantung kita nih, hati kita. Maka ketika kita bisa menyatu bersama perasaan kita, misalnya ketika aku kenal Mbak Alfi gitu ya, aku baru ketemu Mbak Alfi gitu. Terus misalnya perasaanku tidak suka, lalu pikiranku mengkonfirmasi itu, Ririn kamu tidak suka, maka itu akan muncul dalam fisik. Misalnya saya tidak lagi tersenyum, atau saya kemudian cari-cari alasan pergi. Itu tindakan yang kita lakukan itu didrive oleh pikiran kita. Pikiran itu mengkonfirmasi segala sesuatu yang muncul dari perasaan kita. Maka ya yang perlu tinggal itu saja, berkawanlah dengan nafas, supaya nafas itu yang mengatur perasaan. Jadi ini kan kebetulan teman baik semuanya itu mungkin penonton kita itu kebanyakan anak muda yang sering overthinking, overwork gitu ya. Terus misalnya masih muda, tersulut emosi. Hal yang paling sederhana itu sadari nafasnya biasa. Sadari nafas. Sebetulnya ini sangat baik kalau bisa disadari oleh anak-anak muda. Jadi tim saya di program itu anak-anak muda semua. Ada yang umurnya baru 22, ada yang kelahiran tahun 2000, ada yang kelahiran tahun 2002. Ya. Di bawah 30-an lah gitu ya. Itu berbeda. Dengan mereka bisa berkawan dengan nafas. Kalau kami dan mereka yang sudah biasa berkawan dengan nafas itu lebih boleh dibilang lebih tenang. Justru bisa lebih tepat dalam pengambilan keputusan ya, karena tidak pernah membiarkan emosi itu mengelit ya atau memimpin kita. Ya, jangan biarkan. Jangan pernah biarkan emosi yang memimpin. Jadi tipsnya itu teman baik ya. Jangan biarkan emosi memimpin kita. Ada tips terakhir penutup obrolan kita, tips untuk
anak-anak muda sekarang apa Bu tips sederhana untuk bisa terkoneksi dengan alam? Kan banyak sekarang istilahnya tuh, aku mau healing, kemana? Definisi healing yang berbeda. Ya kan, healing itu adalah jalan-jalan. Padahal mungkin sebenarnya esensinya bukan ke situ. Nah, boleh kasih tipsnya sebenarnya gimana sih untuk bisa akhirnya kita berkesadaran dan terkoneksi dengan alam sekitar gitu. Ada satu kata, be beautiful, be yourself. Oke. Berani menjadi diri sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu sibuk karena kita tidak berani menghadapi kenyataan bahwa inilah aku. Mulainya dari situ dulu. Mulailah berani menerima dirimu. Be beautiful, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Dengan kita menjadi diri kita sendiri, maka kita akan tahu sebenarnya saya ini punya kekuatan, kelebihan apapun dalam diri kita. Fokuslah pada apa yang kamu miliki. Seringkali kita itu sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Padahal itu tidak perlu. Setiap orang, tadi saya sampaikan, setiap ciptaan Tuhan itu sudah dibekali atau diberi bakat, diberi apapun kelebihan dalam diri kita. Itu yang seharusnya digali. Itu yang harusnya diketahui. Maka jangan sibuk kemana-mana. Kenali dulu diri sendiri. Kenalilah dirimu. Maka dengan mengenali diri sendiri, kemudian kita fokus. Oh, aku ternyata punya kemampuan ini, punya kelemahan, punya kelebihan-kelebihan ini. Gitu. Fokus, kalau sudah fokus, tekun dan jangan malas. Tekun dan tidak malas, itu sangat penting. Karena di situ ada nilai disiplin, ada nilai kesetiaan, ada nilai komitmen, ada nilai tanggung jawab. Itu semua ada di dalam situ. Begitu kita tahu, kita mengenali diri sendiri, fokus, kemudian kita tekun dan tidak malas. Maka nanti amazing, oh ternyata aku ini ya. Dan begitu kita mengenali diri sendiri, maka kita akan tahu, saya perlu mengimprove apa ya? Diriku perlu aku improve apa ya? Gitu. Jadi di mindnya di set lagi, set your mind. Set gitu. Your mind. Jangan sibuk melihat kelemahan kita, bukan. Tapi kenali diri, kemudian tahu kita punya kekuatan apa, lalu belajar apa yang aku perlu improve, apa yang perlu aku improve. Kapan kita tahu apa yang harus aku improve? Ketika kita terbentur pada sesuatu. Misalnya nih, seseorang yang misalnya, oh aku punya kekuatan, aku menyenangi dunia sosmed misalnya gitu. Lalu kemudian terbentur, oh ternyata untuk mengetahui berapa follower dan apa aku nggak tahu, maka disitulah improve yourself, improve gitu. Jadi jangan memandang, ya aku kan soalnya nggak bisa begini, bukan seperti itu. Tapi begitu kita mengenali diri, kita terbentur pada sesuatu, bertekad bulat untuk mengimprove sesuatu supaya itu tidak lagi menjadi benturan. Jadi pesan aku cuma satu, be beautiful, be yourself. Be beautiful, be yourself. Bu Rini, makasih banyak obrolannya, aku seneng banget. Jadi nggak ngomongin EcoCamp. Nah, EcoCamp ini ada di mana nih? Untuk saat ini EcoCamp hanya ada di Bandung. Hanya di Bandung. Ya. Oke. Jadi kalau teman baik mau ke sini bisa ngapain aja di sini? Ya. Jadi siapapun yang datang di sini itu akan kami ajak untuk terhubung kembali dengan alam. Kemudian belajar melestarikannya dan kita mari tumbuh bersama-sama alam. Ikut menjadi bagian untuk menjaga harmonisasi alam. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya tentu saja ada pendekatannya ya, ada pendekatannya. Memang pertama memang kegiatan yang bersifat mindfulness yang menumbuhkan kesadaran-kesadaran baru terhadap cinta ya, atau merawat bumi, kesadaran-kesadaran baru terhadap merawat bumi. Tapi itu dimulai dari karakter building, secara spiritual ekologis, penumbuhan kesadaran baru gitu. Jadi biasanya siapapun yang datang itu kami sambut dengan tea ceremony. Jadi karena ini nggak tahu begini banyak, harusnya tadi ada tea ceremony. Tea ceremony. Iya. Tea ceremony itu
seperti welcoming Welcome drink ya, tapi kita sebut welcoming tea ya. Teh selamat datang yang kemudian memberikan kesadaran pada kita bahwa kita ini hanya bagian kecil dari alam semesta. Bahwa seluruh alam semesta ini bekerja untuk melayani kita ternyata. Itu dari secangkir teh. Nanti kalau setelah muncul kesadaran itu juga ada fact data ya. Fact data itu materi-materi yang kita beritahukan misalnya. Bagaimana keadaan dunia saat ini, bagaimana keadaan bumi kita saat ini, apa yang sudah dilakukan manusia sebanyak ini sehingga menyebabkan bumi sakit. Lalu kita masih bisa melakukan apa gitu. Apakah kita masih bisa menjadi harapan untuk menjadikan bumi ini tetap harmonis gitu. Nah, itu melalui materi-materi. Lalu nanti kita ajak semuanya untuk membuat semacam komitmen ya. Komitmen itu komitmen pribadi. Hal kecil, sederhana, tapi sungguh bisa kita lakukan. Kalau aku mau sharing misalnya, aku sekarang tidak lagi menyentuh single use plastic. Jadi aku kemana-mana bawa tumbler. Kemudian aku tidak lagi pakai tisu. Aku sudah 2 tahun ini nggak pakai tisu. Jadi bawa 2 macam sapu tangan handuk kecil untuk pengganti tisu kamar mandi, sapu tangan yang kain normal untuk mengelap wajah atau tangan gitu ya. Tapi itu kembali semua ke masing-masing. Seperti misalnya kesadaran untuk tidak memproduksi sampah. Jadi kalau kesadaran itu sudah tumbuh dalam diri kita, ketika kita membeli sesuatu kemudian dibungkus plastik itu kita aduh ini nggak aku banget ya gitu. Maka kita bawa tempat sendiri misalnya. Jadi hal kecil sederhana tapi sungguh bisa dilakukan dalam keseharian kita. Membiasakan diri mematikan lampu itu misalnya. Itu contoh sederhana. Nah, itu programnya itu ada daily, weekly atau gimana? Jadi orang kalau mau ke sini tuh caranya daftar dulu atau gimana? Ya, biasanya karena kami kan sudah banyak jadwal, jadi biasanya diawali dengan mengisi form persiapan kunjungan. Kunjungan itu banyak macamnya, bisa hanya 4 jam, bisa 6 jam, bisa 8 jam, bisa menginap. Menginap bisa semalam, 2 malam, 3 malam dan sebagainya. Di sini kami secara infrastruktur kami ada 10 kamar yang bisa per kamarnya bisa 4 orang, lalu di bawah masih ada 2 kamar lagi yang per kamarnya bisa 2 orang. Kalau sampai banyak sekali kami akan buka eco circle. Eco circle itu unit-unit kayak apartemen kecil-kecil gitu. 1 unit itu bisa 8 orang. Jadi yang datang siapa di sini saja. Di sini siapa aja yang datang. Dari early age gitu ya, dari anak-anak PAUD, dari anak-anak bisa ya mulai dari anak-anak PAUD. Dari anak-anak PAUD sampai dewasa, sampai perusahaan. Gitu. Jadi di sini semua di delivery ya, materi-materi di delivery sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kalau ke anak-anak itu gimana caranya, ke tingkat SMP gimana, SMA teenage gimana, ada gimana, kalau perusahaan atau kantor ya bagaimana gitu. Ini istilahnya apa? By request. By request. Informasi itu ada di Instagram atau di website itu ada? Ya, ada di Instagram kami juga ada brosur. Instagram kami Eco Learning. Ya, Eco Learning. Website ada? Website juga ada sama Eco Learning. Namanya Eco Learning. ecolearning.go.id. Jadi daripada hanya mendengarkan sekilas tadi obrolan kita yang seru banget, teman baik juga boleh langsung main ke Eco Camp di Jalan apa ya? Dago Pakar nomor 3. Dago Bakar Barat nomor 3. Sebelum Tahura biasanya. Sebelum Tahura Juanda. Ya, sebelum Tahura Juanda. Biasanya juga ini apa penandanya itu The Body Shop, begitu, atau Cafe Olive Tree. Karena The Body Shop dan Cafe Olive Tree ini juga bagian dari kami. Jadi mereka itu ada karena turut mendukung kami. Jadi sebagian apa yang dihasilkan The Body Shop dan sebagian yang dihasilkan untuk keberlangsungan sih. Itu mendukung kami karena di sini kami kan nirlaba, nirlaba. Betul. Jadi non profit istilahnya begitu. Jadi istilahnya di sini kami tuh berjuang sebenarnya. Ini semua kami tuh pejuang gitu. Berjuang bagaimana supaya semakin banyak orang memiliki kesadaran baru untuk respect to Mother Earth gitu ya, caring for nature gitu.
Bu Deden makasih banyak ya, obrolannya Ya. seru banget. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa ngajak teman baik semuanya untuk datang ke sini. Ayo datang ke sini. Dadah.